Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran geografi secara daring. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep-konsep geografi. Tetapi pada video sebelumnya kita hanya membahas 3 konsep saja. Yang pertama ada konsep lokasi, yang kedua ada konsep jarak, yang ketiga ada konsep keterjangkauan. Sama-sama kita ketahui konsep geografi itu ada 10. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sisanya yaitu 7 konsep. Oke, tanpa bicara panjang lebar, mari kita mulai pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Oke, yang keempat yaitu konsep pola. Konsep pola yaitu mengkaji susunan keruangan objek di permukaan bumi. Ingat ya, konsep pola adalah mengkaji susunan keruangan objek di permukaan bumi. Nah, contohnya konsep pola adalah ketika Anda pergi ke daerah pantai, mungkin pernah melihat pemukiman penduduknya. Pemukiman penduduknya umumnya memanjang di daerah tepi pantai atau pesisir pantainya. Nah, itu merupakan contoh konsep pola, yaitu pola memanjang. Masuk yang kelima, konsep morfologi. Konsep morfologi berkaitan dengan bentuk-bentuk permukaan bumi. Nah, bedakan ya antara konsep pola dan konsep morfologi. Kalau konsep pola mengkaji susunan keruangan objek, nah jadi bentuk-bentuk objeknya. Kalau morfologi itu bentuk-bentuk permukaan buminya. Contohnya ada perbukitan kapur, kemudian ada lagi ada gunung yang berapi, ada gunung yang masih aktif, dan ada gunung yang tidak aktif. Nah, bentuk-bentuk permukaan bumi ini dipengaruhi oleh tenaga dari dalam bumi dan tenaga dari luar bumi. Nah, contoh lainnya dari konsep morfologi ini, mungkin Ananda pernah pergi dari Pekanbaru ke Padang. Nah, melewati daerah-daerah perbukitan. Nah, itu merupakan contoh dari konsep morfologi, bentuk-bentuk permukaan buminya ya. Yang keenam yaitu konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi ini berkaitan dengan pemusatan atau pengelompokan suatu fenomena di permukaan bumi. Nah, simpelnya gini, aglomerasi itu hanya pemusatan atau pengelompokan. Dah, itu aja. Ingat aja kata-kata itu, aglomerasi itu adalah pengelompokan. Apa yang mengelompok, yaitu fenomena-fenomena di permukaan bumi. Contohnya ada pemukiman kumuh, kemudian ada pemukiman yang bersih. Nah, kemudian lagi contohnya lagi mungkin ada perumahan-perumahan, ada perumahan elit, ada perumahan menengah, ada perumahan yang ibaratnya yang kurang bagus. Nah, itu merupakan contoh dari konsep aglomerasi. Kemudian contohnya lagi ada industri. Nah, industri kan tidak di semua daerah, hanya di wilayah-wilayah tertentu, memusat di daerah-daerah wilayah tertentu. Seperti daerah kita, mungkin di daerah Bapak sendiri ngajar di Perawang. Di Perawang itu ada industri kertas, yaitu pabrik Indah Kiat contohnya. Nah, kan hanya di situ, tidak ada di daerah-daerah yang lain, memusat di daerah itu saja. Nah, itu contoh dari konsep aglomerasi. Kemudian yang ketujuh yaitu konsep nilai guna. Nah, apalagi itu nilai guna? Maksudnya yaitu setiap wilayah itu berbeda-beda potensinya. Kegunaan suatu wilayah itu berbeda-beda. Setiap wilayah itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Nah, itu secara simpelnya. Contohnya, ada desa yang memiliki keindahan, daerahnya sejuk, banyak pemandangan lah. Nah, itu bisa dikembangkan untuk menjadi objek wisata. Kemudian ada lagi daerah yang lahannya kosong, kemudian daerahnya datar. Nah, itu bisa juga dikembangkan untuk
dengan gedung-gedung, contohnya itu merupakan konsep nilai guna. Oke, konsep yang ke-8 yaitu konsep diferensiasi area. Maksud diferensiasi area ini adalah setiap daerah itu memiliki perbedaan karakteristik atau ciri khasnya. Jadi antar wilayah itu memiliki perbedaan karakteristik. Contohnya yaitu di daerah pegunungan umumnya terdapat sayur-sayur. Pegunungan ada sayur-sayuran, sedangkan di dataran rendah yaitu ada padi-padian, tumbuhan padi, tumbuh subur di daerah dataran rendah. Contohnya lagi, masyarakat di daerah dataran rendah atau pesisir pantai umumnya bekerja sebagai nelayan, sedangkan di daerah di daerah pegunungan masyarakatnya bekerja sebagai petani, atau di daerah dataran tinggi umumnya masyarakatnya bekerja sebagai petani. Oke, kucing. Nah, yang ke-9 itu ada konsep keterkaitan keruangan. Konsep keterkaitan keruangan ini konsep yang menunjukkan tingkat keterkaitan suatu wilayah sehingga terjadilah sebab akibat di wilayah tersebut. Nah, contohnya pada tahun 2016 nih, jika Anda semua masih ingat, ada kebakaran hutan di daerah Provinsi Riau, sehingga mengakibatkan terjadinya kabut asap. Nah, asapnya ini diterbangkanlah oleh angin sampai ke wilayah sekitarnya, bahkan sampai ke negara lain seperti Singapura, Malaysia, sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran udara. Nah, itu merupakan contoh dari konsep keterkaitan keruangan. Oke, yang terakhir konsep yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu konsep interaksi dan interdependensi. Apa sih itu interaksi dan interdependensi? Konsep interaksi dan interdependensi yaitu adanya perbedaan karakteristik antar wilayah sehingga mendorong terjadinya interaksi. Jadi antara wilayah A dan wilayah B itu memiliki karakteristik yang berbeda sehingga mereka menimbulkan adanya interaksi antara kedua wilayah tersebut. Contohnya di daerah perkotaan tidak ada tanaman, tidak ada beras, mungkin tidak ada sayur-sayuran. Umumnya di daerah perkotaan umumnya daerahnya industri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan seperti beras, sayur-sayuran maka diimporlah dari wilayah perdesaan. Nah, itu merupakan contoh dari konsep interaksi dan interdependensi. Contoh lainnya, desa sebagai pemasok tenaga kerja bagi kota, dan kota itu sebagai pemasok bahan produksi untuk desa. Nah, itu contoh simpel. Oke, itulah pembelajaran kita pada video kali ini. Semoga Anda semua dapat memahaminya. Nah, jika Anda semua tidak ada yang belum paham, silahkan bertanya di kolom komentar, Pak. Ya, oke. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana aku naik kataku kecil?